berbagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Dirjen Minerba KESDM berdiskusi soal tambang ilegal di Gorontalo. Peringatan hari ulang tahun ke-50 Korpri di Gorontalo berlangsung sederhana. Forikan Gorontalo terima penghargaan pada peringatan Harkanas 2021. Wagub hadiri rapat paripurna istimewa hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo. Pemprov dan Forkopimda Gorontalo gencarkan vaksinasi hingga akhir tahun. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ridwan Jamaludin berdiskusi soal eksistensi tambang ilegal di Gorontalo. Diskusi yang berlangsung di Villa Kencana Bolihutuo, Kabupaten Boalemo pada Sabtu 27 November 2021 ini diinisiasi oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ridwan Jamaludin berdiskusi soal eksistensi tambang ilegal di Gorontalo. Diskusi yang berlangsung di Villa Kencana Bolihutuo, Kabupaten Boalemo pada Sabtu 27 November 2021 itu diinisiasi oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Pada kesempatan tersebut hadir juga Wakil Bupati Pohuwato Suharsi Igirisa, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Ahmad Wiyagus, Kajati Rizal Nurul Fitri, KPT Nugroho Setiaji dan Kabinda Suryono. Beberapa investor dan pengusaha pertambangan juga ikut hadir. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menilai eksistensi tambang ilegal atau penambang tanpa izin bak buah si malakama. Di satu sisi peti merupakan sumber penghasilan rakyat, tapi di sisi lain juga tidak berkontribusi untuk pendapatan daerah serta merusak lingkungan. Pemprov Gorontalo mencatat hingga Desember 2020 baru ada 136 izin usaha pertambangan di Gorontalo. 2 izin dalam bentuk kontrak karya dalam tahap operasi produksi emas dan izin usaha pertambangan logam berjumlah 5 usaha. Ada juga izin pertambangan rakyat berjumlah 3, izin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengolahan atau pemurnian sebanyak 6 usaha, dan sisanya izin usaha pertambangan, non-logam, dan bantuan sebanyak 126 usaha. Sementara itu, Dirjen Minerba KESDM Ridwan Jamaludin menjelaskan bahwa usulan wilayah pertambangan di Provinsi Gorontalo sudah diterima oleh KESDM. Selanjutnya, usaha tersebut sedang dibahas di DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. Nah, yang kedua, sebagian besar tadinya kan di daerah. Ketika perizinan di daerah, ada prosedur yang berbeda gitu. Ketika kita terapkan sistem digital, online, mesti ada persyaratan-persyaratan. Itu yang pengusaha-pengusaha sebelumnya tidak terbiasa, dan nggak bisa, sudah tidak terbiasa. Nah, akibatnya ketika Presiden memimpin sidang kabinet meminta data seberapa banyak yang tidak beroperasi, itu di mineral dan batu bara itu ada 2.345. Dari 2.345 itu hampir 90% masalahnya tidak menyampaikan RKAB, tidak menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya. Kok bisa selama ini? Karena alasannya sederhana, selama ini kami nggak diminta oleh daerah itu. Jadi hal-hal seperti itu yang menjadi masalah. Penetapan WP sangat penting karena salah satunya mengatur wilayah pertambangan rakyat, kawasan yang boleh digarap warga dengan berbagai persyaratannya. Ada 19 titik yang diusulkan menjadi WPR di Gorontalo yang tersebar di Kabupaten Pohuwato,
Gorontalo Utara, dan Bone Bolango. Pohuwato ada di 10 kecamatan, Gorut di Kecamatan Sumalaka Timur, dan Bone Bolango ada di 8 kecamatan. Hari peringatan ulang tahun ke-50 Korps Pegawai Republik Indonesia di Provinsi Gorontalo berlangsung secara sederhana di halaman Museum Purbakala pada Senin 29 November 2021. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta kepada pegawai negeri sipil untuk senantiasa bekerja jujur, tulus, dan ikhlas. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-50 Korps Pegawai Republik Indonesia di Provinsi Gorontalo berlangsung sederhana di halaman Museum Purbakala pada Senin 29 November 2021. Gubernur Rusli Habibie meminta Sekretaris Daerah Darda Daraba menjadi inspektur upacara sebelum dirinya memberikan arahan di akhir upacara. Pada kesempatan tersebut, Rusli Habibie meminta kepada pegawai negeri sipil untuk senantiasa bekerja jujur, tulus, dan ikhlas. Era digitalisasi saat ini menjadi tantangan bagi PNS. Rusli berharap bagi PNS dan yang sudah purna bakti agar memanfaatkan pekarangan rumah untuk bercocok tanam buah dan rempah-rempah. Hasilnya bisa dinikmati untuk kebutuhan harian maupun dijual ke tempat lain. Termasuk memaksimalkan vaksin. Saya sudah sampaikan ke Pak Sekda dan seluruh OPD. Kemarin lagi saya cek ke BKD bahwa tanggal 2, insya Allah 2 Januari atau pertengahan Desember, semua SK PTT GTT sudah ditandatangani oleh saya dan sudah diserahkan ke mereka. Ulang tahun emas Korpri di Gorontalo diisi dengan kegiatan vaksinasi bagi PNS dan tenaga penunjang pekerjaan. Ada juga penyerahan beragam penghargaan di antara top 99 inovasi pelayanan publik yang diraih Dinas Perhubungan, juara kedua Lomba Azan pada MTQ Nasional kelima Korpri. Diserahkan juga SK kenaikan pangkat pembina utama Madya kepada Taufik El Hakim Sidiki, staf ahli Gubernur bidang pemerintahan dan politik, serta Wahyudin Atar Katili selaku Kepala Dinas Dikbudporak. Kenaikan pangkat pembina utama muda diberikan kepada Misranda Nalole dan Revin Buata masing-masing sebagai staf ahli Gubernur bidang ekonomi dan pembangunan serta Kepala Biro Umum. Ada juga penghargaan Satya Lencana Karya Satya 30, 20, dan 10 tahun secara simbolis kepada perwakilan PNS. Santunan duka diwakili oleh keluarga almarhumah Krisyane Mooduto dan santunan pensiun yang diserahkan simbolis kepada Ismail Nasir dan Suwarni Maku. Puncak peringatan Hari Ikan Nasional dilaksanakan pada hari Kamis 25 November 2021 secara daring dan luring dari kantor pusat KKP di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut diumumkan Provinsi Gorontalo sebagai salah satu provinsi yang berhasil meraih penghargaan Forum Komunikasi Peningkatan Makan Ikan Nasional di urutan ke-6 dari 12 provinsi yang mendapatkan penghargaan tersebut. Puncak peringatan Hari Ikan Nasional se-Indonesia dilaksanakan hari ini pada Kamis 25 November 2021 secara daring dan luring dari kantor pusat KKP di Jakarta. Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Provinsi Gorontalo yang diketuai Ida Syahidah mengikuti kegiatan tersebut dari Aula Rujab Gubernur Gorontalo. Dalam kesempatan itu diumumkan Provinsi Gorontalo sebagai salah satu provinsi dari 12 provinsi yang berhasil mendapatkan penghargaan Forum Komunikasi Peningkatan Makan Ikan Nasional. Di masa Gorontalo berada di urutan ke-6 dari 12 provinsi yang mendapatkan penghargaan tersebut.
Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Ikan Nasional yang ke-8 tanggal 21 November 2021, tetapi pelaksanaan serentak dilaksanakan pada hari ini tanggal 25 November. Nah, dan saya mengucapkan juga terima kasih atas pemberian award kepada Provinsi Gorontalo ke urut 10 terbaik ya, jadi nomor 6, 10 terbaik. Ini merupakan menjadi penyemangat kami di daerah untuk lebih giat, lebih banyak, lebih kerjanya lebih dimaksimal lagi dalam hal mensosialisasikan makan ikan dari tingkat bawah masyarakat dari usia ibu hamil sampai lansia. Nah, mudah-mudahan dengan Hari Ikan ke-8 ini bisa menjadi spirit bagi seluruh OPD, masyarakat, PKK juga ya, kemudian juga pengurus Forikan, seluruh pengurus organisasi wanita di mana mereka mempunyai peran penting dalam pencegahan stunting. Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo, Sila Botutihe. Sila menjabarkan sejauh ini program pemerintah Provinsi Gorontalo dalam membantu masyarakat sampai ke pelosok untuk mengkonsumsi ikan terus dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo. Puncak peringatan Hari Ikan Nasional ke-8 tahun 2021 yang dilaksanakan secara luring dan daring ini dibuka langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono. Sementara sambutan Presiden disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia. Kegiatan di tingkat Provinsi Gorontalo sendiri menghadirkan banyak olahan makanan dari ikan, seperti perkedel nike, ilepa onike, bubara bakar iloni, ikan mas goreng, ikan nila bakar rica, tumis tuna dan ikan tuna fufu santan. Ada pula ikan cakalang fufu garo rica, sambal ikan, kuah asam ikan batu, otak-otak nike, sambal sagela dan lain sebagainya. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Gorontalo dalam rangka hari ulang tahun ke-348 Kabupaten Gorontalo pada Jumat 26 November 2021. Dalam sambutannya, Wagub Idris menilai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat selama ini berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan Bupati Nelson Pomalingo dan Wakil Bupati Hendra Hemeto. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Gorontalo dalam rangka hari ulang tahun ke-348 Kabupaten Gorontalo pada Jumat 26 November 2021. Rapat paripurna istimewa dilaksanakan dengan nuansa adat Gorontalo, mulai dari pakaian takoa dan hiasan puade. Dalam sambutannya, Wagub Idris Rahim menilai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Gorontalo telah berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan Bupati Nelson Pomalingo dan Wakil Bupati Hendra Hemeto. Dikatakannya indikator keberhasilan itu terlihat dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, dan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat. Idris mengungkapkan salah satu tantangan Pemkab Gorontalo dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Menurutnya bencana banjir yang terjadi belum lama ini merupakan akibat dari rusaknya lingkungan. Wagub Idris juga mengingatkan agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pemerintah daerah juga diminta untuk meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dengan berbagai inovasi, terobosan, dan kreativitas dalam menghadapi era persaingan saat ini. Keberhasilan itu
tidak datang begitu saja, tetapi diupayakan, diusahakan, dan direncanakan semaksimal mungkin, dan dalam bentuk koordinasi, sinergitas, dan juga kolaborasi berbagai program sesuai dengan kewenangan masing-masing. Upayakan setiap rupiah yang keluar dari kas daerah benar-benar untuk kepentingan dan kebutuhan mendesak masyarakat. Kabupaten Gorontalo terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 di Sulawesi. Sedangkan untuk peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Gorontalo didasarkan pada sejarah pengakuan kedaulatan oleh 5 kerajaan yang disebut dengan Uduluwo Limolo Pohalaa yang terjadi pada tanggal 26 November 1673. Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah akan menggencarkan vaksinasi COVID-19 hingga akhir tahun 2021. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim usai mengikuti rapat koordinasi lintas sektor bersama Mabes Polri melalui video konferensi di Markas Polda Gorontalo pada Jumat 26 November 2021. Ya, Mitra Kominfotik, itulah informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat bagi Anda dimanapun berada. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari Pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah akan menggencarkan vaksinasi COVID-19 hingga akhir tahun 2021. Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim usai mengikuti rapat koordinasi lintas sektor yang digelar oleh Mabes Polri melalui video konferensi di Markas Polda Gorontalo pada Jumat 26 November 2021. Idris menjelaskan upaya percepatan dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan COVID-19 jelang perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Diutarakannya Pemprov Gorontalo akan berupaya melampaui capaian vaksinasi COVID-19 tingkat nasional. Pak Kapolda, Pak Kajati, Pak Kasrem, dan Kabinda maupun pemerintah provinsi mengharapkan hari Senin itu kita harus bisa mencapai 60%. Setidak-tidaknya kemungkinan besar hanya tidak sampai 14.000 kalau kita bisa capai sampai 60%. Tetapi yang kita harapkan, obsesi kita harus melebihi tingkat nasional. Tingkat nasional itu 65%. Nah, oleh karenanya kalau hari Senin kita 60%, tambah 5% lagi ya kira-kira sekitar 45.000 lah. Nah, sehingga itu saya sangat harapkan kepada Perkompinda Kabupaten Kota untuk mulai besok ya kita bisa bersama-sama untuk melakukan percepatan vaksinasi ini. Terkait percepatan vaksinasi COVID-19, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Ahmad Wiyagus optimis bisa mencapai angka 70% sebelum akhir Desember 2021. Rasa optimis itu didasarkan pada pengalaman bulan Agustus 2021, di mana saat itu capaian vaksinasi di Gorontalo baru sebesar 21%. Saya coba menghitung dengan para Perkompinda dan Satgas Covid rata-rata per 2 hari itu capaian kita 1%. Jadi kalau 2 hari kita 1%, asumsinya tanggal 20 Desember itu kita sudah 70%.
Jadi mari kita jaga kekompakan, soliditas, dan tetap semangat ya, sharing informasi di antara kita ya, untuk tetap bisa menggelorkan tentang kepentingan